Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng kita di Ornamen, obrolan anak manajemen. Yeay. Nah, di episode 7 kali ini kita akan membahas tentang framework manajemen perempuan visioner masa kini. Bareng narasumber kita yaitu TDA dan Tejani. Sebelumnya perkenalkan saya Awala dan rekan saya Muhammad Noval. yang akan membantu acara ini sampai dengan selesai. Nah, sebelumnya kita nanya-nanya dulu nih, apa kabar Teh hari ini? Halo, baik. Tadi kena macet nggak? Banget. Banget. Banget ya. Karena jujur dari Koko jauh banget. Wah, jauh banget. jauh. Nah, paling langsung lanjut ke pertanyaannya aja deh. Boleh. Yang pertama, bisa nggak ceritain dikit tentang aktivitas Teteh di kampus atau di luar kampus akhir-akhir ini? Kalau dengar istilah visioner, apa yang langsung terlintas di pikiran Teteh? Kalau aku akhir-akhir ini lagi sibuk kerja, sibuk ngurusin GP juga, sama sibukin UKM aja di kampus. Jadi gak cuma di kampus atau di luar kampus, aku ada kesibukan yang adalah cukup banget padat. Jadi bener-bener ngabisin energi, waktu aku banget. Jadi bener-bener harus bisa nge-manage waktu semaksimal mungkin. Terus kalau tadi dengan visioner, menurut aku visioner itu orang yang udah tahu arahnya mau kemana, orang yang udah tahu tujuannya mau kemana, atau kayak orang yang udah punya peta hidupnya. Oke, kalau untuk Dari TDA. Untuk aku sendiri, kesibukan aku sama ya kurang lebihnya sama kayak Jenny gitu. Karena selain kuliah juga, aku kerja juga ya. Selain itu, aku juga aktif di UKM kampus. Terus aku juga sekarang lagi menjabat di Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Wah, keren banget sih. Untuk 1 tahun ke depan. Kalau misalnya untuk visioner, kalau misalnya dengan kata visioner tuh apa sih gitu yang terlintas di pikiran aku? Yang pastinya bener ya kata Jenny tadi gitu, pasti yang tahu itu tuh kayak orang yang udah tahu gitu jalan ke depan tuh akan seperti apa, mempunyai visi yang jelas gitu dan apa ya, nggak cuma mikirin itu di hari ini aja tapi ke depannya juga, dan udah tahu orang itu tuh mau jadi apa, udah nyusun juga jalannya pelan-pelan untuk ke depannya gitu sih. Wah, keren banget sih. keren. Kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini, apakah teteh-teteh semua punya gambaran tentang visi hidup jangka panjang kah? Jadi aku dulu, honestly aku udah terbayang ya untuk visi aku ke depannya, yang pastinya aku pengen punya visi yang impactful juga lah buat orang-orang gitu, yang tentunya inspiratif juga. Aku pengen menginspirasi orang-orang, terutama perempuan juga di luar sana ya, untuk tetap semangat menjalani hidupnya gitu, entah itu lewat karir aku atau konten atau mungkin komunitas gitu. Terus apa ya, biar hidup tuh gak cuman jalanin rutinitas doang. Wah. Kalau dari Tejani sendiri gimana nih? Kalau aku sebenarnya visi aku tuh kadang berubah ya, kadang belum ada yang fix, belum ada yang jelas, karena aku juga masih membangun relasi-relasi tambahan, masih mencoba banyak hal baru biar aku tuh semakin terbuka gitu pandangannya. Karena kan apalagi di umur aku yang sekarang gitu ya, sebenarnya visi aku udah ada, cuman kayak ngerasa kayaknya kalau untuk kedepannya visi aku yang ini tuh kurang gitu menurut aku. Jadi untuk sampai sekarang aku masih yang pelan-pelan aja mencoba hal-hal baru buat nanti visi aku ke depannya. Berarti Yang masih tentunya menginspirasi ya. Oh, berarti sebenarnya masih mencari-cari ya. Masih nyari-nyari. Oke. Nah, selanjutnya gimana sih cara mulai nentuin visi hidup yang jelas dan nggak bikin pusing? Kalau nentuin visi hidup menurut aku lebih ke apa yang aku suka dulu, sesuatu hal yang kecil yang aku suka tapi itu juga impact gak buat kehidupan aku di masa depan nanti. Karena kalau misal apa yang aku suka itu malah bikin aku nggak grow gitu atau nggak bertumbuh gitu ya, untuk apa gitu, maksudnya kayak itu hanya kesenangan sesaat aja ya. Tapi kalau misal aku udah ngeliat, oh ternyata aku seneng nih ngelakuin hal kayak gini, aku seneng nih apa ya, bisa kalau gini kan aku jadi pendidik sebaya ya, yaitu apa sih, ngasih informasi gitu ya. Kalau pendidik sebaya itu kayak guru bagi teman sebayanya atau guru bagi teman betul. remajanya kan.
Nah aku tuh seneng aja ngasih edukasi banyak hal kepada anak-anak remaja atau teman-teman sebaya aku. Jadinya visi hidup aku tuh aku lebih pengen ngebangun orang-orang yang tadinya nggak percaya diri, yang pernah dibilangkan segala macam itu, jadi bisa tutup telinga soal hal-hal nggak benar buat dirinya, tapi bisa menjalani masa depannya jauh lebih ke depan tanpa harus memberikan rasa takut mereka kayak gitu. Keren banget sih. Jadi mungkin bisa aku sedikit simpulin, berarti kita ngelakuin hal mulai dari hal yang kecil dan yang kita suka dulu kan. Keren banget sih sumpah. Keren. Kalau untuk Dari Teh Dia sendiri? Kalau dari aku juga sama ya, kita harus mulai dari hal kecil dulu karena hal kecil itu akan membuat impact yang sangat besar gitu ya di kemudian hari. Dan yang pastinya benar tanya dulu sama diri kita sendiri tentang apa sih hal yang kita suka. Kalau tadi kan Teh Jenny gitu, kita move lagi ke Teh Jenny ya. Yeah. Kalau Teh Jenny itu tadi di genre sebagai apa tadi? Ya benih sebaya. Kalau misalnya aku juga sekarang apa yang aku suka yang pastinya di passion aku tuh nyanyi ya. Terus kalau di Inta juga aku kebetulan dapat atribut gitu, dapat duta pendidikan persahabatan Jawa Barat. Wah, gitu. keren Jadi yang banget pastinya sih. aku pengen menginspirasi juga, visi aku tuh menginspirasi teman-teman gitu buat tetap merangkul satu sama lain gitu loh. keren. Sangat inspirasi. Inspiratif ya. Ya itu. Belibet nih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana cara tetap konsisten sama tujuan hidup di tengah kesibukan sehari-hari nih Teh? Tadi gimana boleh diulang mau? Nah, pertanyaannya gimana cara tetap konsisten dalam menjalani hidup di tengah kesibukan sehari-hari? Yang pastinya di awal niat dulu ya biar tetap Iya. konsisten gitu. Dan selain niat biar tetap konsisten apa ya? Kita juga intinya niat sih ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya niat, kita pengen ini gitu, kita pasti konsisten dulu buat kedepannya. Kayak kalau misalnya contohnya aku nih ya, ambil contoh aku lagi kayak misalnya aku konsisten nih pengen ngembangin bakat aku di nyanyi gitu. Kan itu niat dari diri Iya. aku dulu ya. Aku konsisten meskipun di tengah-tengah kesibukan kuliah, kerja, tapi aku tetap konsisten untuk latihan sama coach vokal aku gitu. Jadi intinya ya dari niat sih kalau aku sendiri. Kalau aku sih mungkin aku lebih suka kalau aku suka bikin dinas ya, kayak kesibukan aku seminggu ke depan itu apa, karena kadang aku juga jujur anaknya suka lupa ya, yang suka bikin susunnya kayak hari ini aku ngapain aja, karena jujur karena aku juga bukan kuliah doang ya. Yeah. Di tengah jadwal kuliah yang lumayan padat, terus aku juga kerja gitu ya, kerjanya juga lumayan yang suka tiba-tiba di call harus kerja atau misal ya pokoknya kalau misalnya ada yang gantiin aku harus gantiin gitu kan. Jadi aku lebih suka nge-planning dulu, karena kalau misalnya nggak di planning kadang tuh ngerasa kedepannya tuh hari itu tuh kacau gitu. Kayak hari ini jujur ya aku Yeah. mau banget nih aku telat gitu ya, karena aku udah Gak apa-apa, Teh. aku tuh udah nge-planning seminggu untuk tanggal ini. Yeah. Dan aku kira tuh besok gitu. Ya, tapi kita lupa. Ya tapi nggak apa-apa sih Teh. Iya, akhirnya aku langsung cari tiket pulang buat hari ini, walaupun dapetnya agak siang jadi maaf banget agak telat datangnya gitu ya. Iya. Jadi intinya aku suka banget ke planning, sebenarnya udah di planning banget untuk hari ini, cuman karena ada salah lihat tanggal gitu ya, jadi agak telat dikit. Tapi makasih loh Teh, kayak maksudnya kan tadi sempat kayak ya walaupun telat tetap masih ingat untuk datang ke sini gitu loh. Iya, betul. Itu kan sebagai tanggung jawab kita ya kalau udah dapat. Nah, terus ngomong-ngomong untuk Teh Jenny kan tadi suka nge-planning ya. Itu nge-planning ini gimana sih? Pakai notes kah? Ditempel-tempelin di dinding atau kan kalau nggak biasa kan iPhone di APH iPhone kan bisa di notes juga tuh Iya. di kalendernya. Kalau aku suka di notes, sebenarnya aku suka di kalender juga nih. Tapi kadang si notifnya tuh aku suka keabain gitu sama notif-notif yang lain. Jadi aku tuh lebih prefer di notes ini doang diketik gitu. Oh, Jadi, iya. jadi di tanggal segini aku ada apa aja, jamnya jam berapa aja kayak gitu. Jadi udah tahu misal tiba-tiba dia mau kontak nih tanggal segini, aku suka lihat dulu. Oh ternyata iya, oh ternyata aman gitu. Kalau untuk Teh Dia enggak. Kalau aku juga sama sih sebenarnya, aku di notes handphone aku juga tulis. Kadang aku bikin di Word juga Di Word. untuk agenda aku gitu di bulan ini tuh apa gitu, kayak kebetulan di bulan depan gitu tanggal 11 Juni akan ada nge-MC gitu. Nah, aku udah masukin si tanggal segitu tuh
ke dalam notes aku gitu. Jadi kalau ada callingan gitu, karena betul kita wanita callingan ya, wanita pekerjaan. Jadi kita ya positif dong, Iya punya dong, hal pasti. positif ya. Jadi aku udah punya jadwal tanggal segitu, jadi aku nggak bisa gitu. Oke. Dan next pertanyaannya, menurut saya nih berdua, seberapa besar sih pengaruh media sosial dan teknologi digital terhadap cara berpikir dan bertindak? Kalau aku itu berpengaruh banget karena banyak orang yang nggak pernah mikir dulu ya untuk apa sesuatu di sosial media ya. Sosial Jadi, media. sebenarnya itu tuh bikin memperburuk keadaannya sendiri. Mungkin bagi dia mengeluarkan emosinya di sosial media itu bikin dia merasa puas, tapi dia nggak tahu efek kedepannya kayak gimana. Jadi media sosial itu jangan dibuat yang kurang baik ya teman-teman, karena udah mah jejak media sosial tuh pasti ada gitu ya. Jadi ketika nanti di masa depan nanti kita masa sebelumnya udah pernah bikin hal-hal yang menurut kita bikin happy, kita ternyata bikin memperburuk diri kita sendiri gitu ya. Di masa depan nanti tuh itu bakal keinget terus karena jejak media sosial tuh gak akan pernah hilang. Ya betul, Jadi bener-bener bener banget sih Teh. Ngaruh banget. Iya, makanya gimana? Kalau misalnya dari aku sendiri ya, benar media sosial, apalagi teknologi digital buat kita sebagai Gen Z nih ya, apalagi Ya. terutama itu tuh sangat impact banget gitu, impactnya gede banget, sangat berpengaruh banget gitu ya. Terutama aku yang sekarang lagi merintis menjadi content creator juga gitu, itu kayak gimana sih cara kita challenging juga buat diri kita ya, buat ngasih konten yang bisa menginspirasi orang-orang, bisa apa ya, mengajak orang-orang tuh buat kayak wah ada awareness-nya, ada brand awareness-nya gitu, dan meningkatkan awareness dari Instagram kita sendiri, sosial media kita sendiri gitu. Kayak menurut aku itu apa ya, sangat berpengaruh juga gitu buat kita, buat orang lain gitu. Pengaruh media sosial tuh apalagi terutama tadi kan kayak jangan sampai lah jejak digital itu jadi bumerang buat Jadi kita. bumerang di masa depan ya, atau di masa yang akan Iya. datang untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi Intinya kita harus pintar memilih-milih lah ya. ya benar, betul. Jadi, gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, biasanya kan nyari-nyari ide itu agak susah ya kalau saya. Kalau tetehnya gimana sih nyari-nyari ide untuk konten gitu? Kalau aku sih biasanya kan konten yang masuk tuh lebih ke makeup ya. Makeup, Dari ada satu brand yang alhamdulillah sampai sekarang masih ngirim barang buat di review. Kalau aku sebenarnya emang kayak apa ya, biar yang maksudnya biar orang tuh nggak bosan, karena kalau biasanya konten makeup tuh gitu doang kayak diajakin barang, Iya. aja gitu ya. Sebenarnya kayak bosan. Cuman jujur aku juga susah banget ya nyari ide. Kadang kita mah ATM aja sama tidak modifikasi gitu. Kalau dari aku juga sama sih kayak gitu, kita harus memanfaatkan teknologi digital sekarang. Karena aku kebetulan di kampus juga jurusan aku manajemen kan, jadi kayak diajarkan juga mengenai AI ya sekarang. Nah, Udah kita zaman harus bisa canggih. memanfaatkan teknologi itu, tapi ke hal yang positif ya. Ya. Jadi kita, kalau aku sendiri jujur ya, karena aku kerja di marketing juga kan, jadi di kreator. Iya. Jadi itu tuh aku harus membuat dalam 1 bulan konten plan itu tuh minimal 40 konten tuh ada ya. Wow, banyak 40 banget konten guys. ya. 40 konten dalam Beserta sebulan. captionnya ya. Beserta Dan- caption? Iya, beserta caption itu kan. Kalau aku sendiri yang mikir kan kayak aduh ini pusing, stres gitu ya. Iya. Stres sendiri, daripada aku stres sendiri, ini kayak kita manfaatin teknologi yang sekarang ada aja gitu, dari ChatGPT mungkin ya, dari Iya. ini AI gitu. Berarti AI juga ngaruh ya? Ngaruh, sangat ngaruh. Sangat membantu Betul. pastinya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, pola pikir seperti apa sih yang bisa bantu para perempuan tetap semangat berkarya? Kalau misalnya dari aku, biar perempuan tuh tetap semangat berkarya gitu ya, kita harus tanam dulu dalam diri kita tuh mindset aku bisa. Nah, itu penting banget sih. Ya kayak kita tuh nggak harus sempurna, tapi kita harus bergerak gitu. Jadi kayak biar semangat, tetap semangat gitu ya, kita harus cari apa ya, kayak role model kita gitu, kayak kita suka banget gitu, kayak menginspirasi nih gitu. Kalau aku sendiri kayak gitu ya, jadi kayak ngeliat sosok yang aku suka gitu, wow gitu, kayak jadi aku tetap terinspirasi dan tetap semangat buat berkarya gitu. Jadi ngelihat role model sih, aku lebih ke lihat role model yang menginspirasi aku banget, kayak Maudy Ayunda gitu. Wah. Jadi Ratu Konsina itu kayak Wah. benar-benar Iya sih, sangat she's perfect gitu for me.
Kalau dari aku sih, aku bener ya, aku juga suka banget bikin konten-konten, maksudnya biar perempuan-perempuan itu bisa apa ya, lebih terbuka bahwasanya nggak cuma laki-laki nih yang bisa bergerak di bidang A, B, C, tapi perempuan juga bisa, karena kita juga nggak perlu tutup mata ya bahwa patriarki itu masih banyak ya, Betul. masih banyak Iya. banget gitu. Terus aku juga ada satu cerita, waktu itu kita pernah datang ke acara yang sama yang World Autism Day. Oh Itu iya ya, anak-anak so yang autism. ya itu anak-anak yang punya Berkebutuhan berkebutuhan khusus gitu ya. Ada satu perempuan yang dia tuh sebenarnya kayak kita, cuman cara berpikir dia tuh lebih lambat gitu loh. Jadi makanya dia tuh termasuknya anak autis gitu kan. Ya. Nah dia cerita kayak sambil megang rambut aku mau deh kayak teteh, katanya pakai selempang. Kalau orang kayak aku bisa nggak ya teh gitu. Makanya di genre itu kita insya Allah mau buat genre inklusif, dimana nggak cuma duta genre kayak kita doang, tapi anak-anak kayak mereka pun bisa menjadi role model bagi mereka teman-temannya juga. Iya. Gitu, jadi cewek-cewek gitu ya, bagi cewek gitu yang nanya, oh kayak cewek bisa kok, pasti jangan mau kalah sama laki-laki Bener, gitu ya. bener Karena banget. tadi membahas role model gitu, menurut aku role model tuh bukan cuma yang mohon maaf ya, yang kayak misalnya normal gitu. Bahkan aku sendiri aja ngeliat mereka yang maksudnya yang berkebutuhan khusus Iya. kemarin ya, terutama di Ada acara itu jago nyanyi gitu. Jago nyanyi itu kayak benar-benar menginspirasi kita buat kayak mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Makanya tadi di awal aku highlight juga kayak kita harus punya mindset, aku juga bisa gitu. Jadi apa ya, nggak ada kekurangan gitu loh. Mungkin ada yang Kekurangan terbatas. bukan penghambat gitu. Ah, iya, betul. Nah, benar. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu kenapa manajemen waktu itu sangat penting banget? Itu penting banget buat perempuan aktif di banyak hal. Tapi nih maksud kakak aja gitu loh. Karena apa? Karena manajemen waktu itu penting banget ya. Seperti yang tadi aku udah bilang ya, bahwasanya kalau aku pribadi tuh anaknya pelupa dan anaknya pelajar. Ketika misal aku lupa aja, tiba-tiba udah mepet kayak, waduh, ternyata aku sih kayak gini. Aduh gimana ya? Apalagi sebenarnya kalau yang paling hal kecil tuh kayak soal tugas nggak sih? Iya, Tugas benar kuliah banget. kan. Kadang kalau misalnya di prepare, karena kita ada tuh kuliah online kan. Nah itu kadang kalau misalnya kita lupa deadline aja, itu kan ngerugiin kita banget walaupun satu nilai gitu ya misal. Makanya manajemen waktu tuh penting banget kadang. Dan satu hal lagi, kalau misal kalian udah dapet jadwal yang emang harus dikerjakan, mungkin masih lama tapi kalian lagi ada waktu senggang, kalau aku pribadi lebih prefer kerjain dari sekarang dibanding nanti mau Di- sekarang itu kerjain bikin nanti. hancur semua planning aku Bahkan gitu. iya. Kalau planning hancur dari awal, hancur semua Iya ya. benar Iya, banget. benar itu benar kacau gitu. Kacau. Iya betul, kayak kalau misalnya dari aku sendiri, kalau kenapa manajemen waktu itu penting, karena kalau misalnya kita nggak manage bakal chaos banget gitu, bakal chaos banget. Jadi kalau aku juga sama sih sistemnya kayak Jenny ya, kayak pelupa, teledor parah, dan aku tuh orangnya cengeng. Sejujurnya aku tuh orangnya cengeng banget. Kalau misalnya aku lupa nih sama satu hal atau kayak ada iya kayak misalnya ada ini agenda yang aku lupa, aku tuh bisa nangis gitu. Jadi kayak aku tuh nggak bisa gitu kalau nggak nangis gitu, akan tetap aku jalani meskipun sambil nangis gitu. Ya. Konsepnya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya aku kenapa manajemen waktu penting karena gitu, karena dari diri aku sendiri gitu emang pelupa, teledor dan cengeng juga. Jadi aku nggak mau melewatkan agenda-agenda penting untuk kedepannya. Jadi manajemen waktu penting sih, karena di kampus juga kita kan nggak cuma diajarin tentang ilmu manajemen yang kayak bisnis Ya, gitu, betul. tapi diajarin juga tentang memanage waktu. Ya, betul. Ditambah aku sendiri alhamdulillahnya lagi banyak job juga gitu ya, dari Wah, mulai keren banget KOL, sih, dari ya. endorse kayak gitu udah Ah. mulai banyak masuk juga, dan kayak aku sendiri harus bisa manage waktu gitu. Oh. Dan kita harus tahu juga kapan kita istirahat. Ya, me betul sih, time. pasti. Iya, jadi kayak jatuhnya manajemen waktu itu bentuk self love kita ya. Self love. Iya. Wow. Menurut aku kayak gitu sih. Oke. Nah, oke, kali ini kita bakal masuk ke games nih, guys. Oke. Nah, kira-kira bisa nebak nggak nih teteh-tetehnya games apa nih yang kita bakal mainin? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu, kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Kasih tahu jangan ya. Kasih tahu dong. jangan, guys. Jangan dong. Nggak apa-apa, pulang. Jangan dong. Jangan dong. Oke, biasanya nggak yang susah kan? Nggak lari-lari kan? Nggak susah kok. Malah Panjat pinang nggak? Manjat, manjat. Oke, biasanya apa? Nama gamesnya itu This or That.
Nah, games yang pertama, untuk pertanyaan pertama yaitu mending ngopi di Braga apa kulineran di Cihampelas? Ini jawabnya bareng apa gimana nih? Bareng deh, boleh nggak? Bareng nanti kasih Boleh. alasannya sendiri. Oh ya, boleh. 1, 2, 3. Ngopi di Braga. Kenapa? Wah. Karena kalau kata orang-orang yang TikTok mah Braga teh syahdu. Wih, syahdu itu Pak. Benar. Ya katanya Bandung syahdu, coba lihat dulu ke Kopo deh. Kedai kopi. Aduh, panas nggak sih kopotnya? Kalau misalnya dari aku sendiri, kenapa aku lebih memilih ngopi di Braga karena vibes-nya tuh apa ya? Kayak Bandung banget ya. Kayak apalagi kalau ngopinya sama kamu kan kayak wah lebih syahdu. Aduh, boleh nih. Ayo guys, abis ini nggak sih? Oke, boleh. Kalau aku karena aku sebenarnya nggak terlalu suka Braga banget, cuman dibandingin Cihampelas aku pilih Braga gitu. Iya. Karena Braga tuh duduk dikit ada yang ngamen. Ya, bener. Wah. Bukan ngapain sih, lebih ke Kak, kita dari mahasiswa ini. Iya bener banget. Atau enggak ditanyanya orang Bandung atau bukan? Ah bener kan? Tapi emang syahdu, cuman syahdunya sore ke malam kayaknya. Iya. Kalau siang panas. Yang panas sih. Bandung tuh udah nggak sedingin yang dulu lagi. Iya. Jadi mulai rada panas gitu. Sama di Braga ada Fit Maca. Oh. Maca. Sama, suka fit maca. Ih, alhamdulillah gak kayak rumput kan? Gak kayak rumput, kita kambing. Oke, next. Nah, game selanjutnya tuh live di Instagram Story atau bikin TikTok challenge nih. Bikin TikTok challenge. Kenapa tuh? Oh dulu. Kalau aku emang udah beberapa kali live di Instagram. Kenapa? Karena kita ngasih edukasi juga kan. Terus kita suka ada collab sama misal sama Gini Kota Bandung, sama apa. Jadi yang nontonnya bukan sebatas dari followers aku doang, tapi dari followers misal IG Gini Kota Bandungnya gitu. Jadi selain dari postingan, mereka juga bisa lihat kita secara live dan mengasih pertanyaan secara langsung walaupun dari nggak langsung tatap muka kayak gitu. Aku gak terlalu suka TikTok challenge karena aku males ngedit. Kan yang kedua Morinya, wow. Kok bedanya kenapa? Kalau aku kenapa lebih milih bikin TikTok challenge karena aku suka banget mengikuti tren-tren gitu kayak Velocity. Terus kalau aku sekarang kan tadi aku bilang ya, mention di awal kalau misalnya aku lagi merintis menjadi content creator gitu. Jadi aku lebih sekarang lebih memilih untuk bikin TikTok challenge karena untuk live di Instagram atau story atau media sosial lainnya itu aku udah sering juga ya, bahkan di live kampus gitu, media sosial kampus aku udah sering juga, udah kayak bosan pengen coba hal baru ya. Berarti boleh lah abis ini kelar. Boleh. Velocity. Wah. Nah, pertanyaan ketiga nih. Podcast ngobrol panjang atau podcast singkat tapi padat? 1, 2, 3. Singkat Tapi padat. Kenapa tuh? Kalau aku dulu ya, aku Ya. enggak kan kalau di Kita itu kita selalu ada di Sonata Radio. Kita selalu tiap Rabu tuh ada ganti-gantian ngisi Sonata Radio, ngebahas topik-topik yang emang udah kita tentuin gitu. Nah, kalau di Sonata tuh emang benar-benar singkat, padat dan jelas banget. Jadi ke kitanya juga nggak terlalu kalau aku tuh nggak terlalu suka yang sebenarnya nggak terlalu suka ngejawab panjang, tapi kadang aku yang terlalu over ngejawab panjang gitu loh. Karena kadang kalau udah lihat pertanyaan atau dikasih pertanyaan, jawabannya sebenarnya di otak tuh sedikit, cuman kadang keluar dari mulut tuh terlalu kesana kesini. Jadi memang lebih suka singkat, padat aja, lebih cepat, lebih baik gitu. Ya, kalau aku juga sama sih karena di Duta Pendidikan, nah itu sempat podcast juga di TV Harmoni. Dan itu tuh kita singkat padat tapi jelas gitu ya. Udah berdaging lah gitu istilahnya gitu. Iya. Terus benar kata Jenny, kayak aku juga terkadang suka jawabnya ya over gitu. Apa yang di pikiran aku sama yang dikeluarin dari mulut tuh kayak Kadang beda gitu. Jadi aku lebih milih itu singkat tapi padat gitu. Singkat tapi Kayak padat. podcast sekarang kita. Wow. Nah, selanjutnya belajar lewat Zoom atau diskusi langsung di kafe. 1, 2, 3. Diskusi langsung di kafe. Oh. Oke, nextnya pakai hashtag banyak atau hashtag sedikit tapi spesifik. 1, 2, 3. Dikit tapi spesifik. Oke. Nah, selanjutnya posting konten harian atau seminggu sekali nih. 1, Bentar dong. 2, 3. Bentar. Mikir. Oke, boleh.
Mari ya. Oke, dah, yuk. Tuh, 1, 2, 3. seminggu sekali. Harian. Ingat satu padat yang satu enggak. Nah, next yang terakhir nih. Oke. Anti mainstream atau ikut tren yang lagi viral. Udah? 1, 2, 3. Ikut tren yang lagi viral. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran dengan obrolan kita akan lanjut ke part 2.